warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Ridho Riyandi ingin mempresentasikan tentang sistem informasi kesehatan, di mana tentang sistem keamanan informasi kesehatan di salah satu puskesmas, tepatnya di Puskesmas Muara Gembesi, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Ade Oktarino. Di sini yaitu sensitivitas data dari suatu pelayanan kesehatan primer, yaitu penting adanya suatu 3 hal, yaitu pertama adanya identitas pasien, riwayat penyakit, kemudian informasi layanan kesehatan, di mana keamanan data bukan sekedar kepatuhan dari suatu sistem informatika, melainkan suatu fondasi kepercayaan operasional. Kegagalan sistem di tingkat primer berdampak langsung pada keselamatan pasien. Untuk standar fundamental pun di keamanan informasi kesehatan kita yaitu memberikan ada 3. Kemudian pertama yaitu availability, yaitu ketersediaan, di mana dia akan memfokus menjamin sistem informasi puskesmas selalu dapat diakses untuk kelancaran dan pelayanan tanpa gangguan. Kemudian ada konfidensial, yaitu kerahasiaan, di mana menjaga kebocoran data sensitif pasien berupa diagnosis, data identitas pasien nih, kemudian riwayat medis. Kemudian adanya integrity atau integritas, di mana dia akan bakalan memfokuskan memastikan pada data bebas dari perubahan oleh pihak yang tidak berwenang atau human error. Efek dominonya apa dari kegagalan tersebut? Pertama, adanya suatu kompromi sistem, di mana kegagalan teknis atau ransomware atau kerusakan perangkat atau pelanggaran akses atau human error, sehingga kedua, terjadinya integritas data yang hilang, di mana rekam medis tidak akurat atau tidak dapat diakses sama sekali. Ketiga adalah gangguan operasional, di mana yaitu proses pelayanan dan pelaporan kesehatan terhenti, potensi kesalahan medis pun akhirnya meningkat. Kemudian adanya keempat yaitu krisis kepercayaan, di mana terdapatnya suatu pelanggaran privasi pasien merusak maupun reputasi puskesmas secara permanen. Pertahanan antara dari teknisi maupun non teknisi, di mana dari sistem perangkat yaitu teknis, sistem non teknisi adalah manusia, di mana strategi dari teknis ini adalah suatu teknologi ada sistem keamanan fokus pada alat, instruktur, dan batasan digital. Sedangkan non teknisi tadi yaitu selain sistem manusia adalah tata kelola manusia, tata kelola dan manusia fokus pada kebijakan, SOP, pelatihan, dan budaya keamanan. Nah, pendekatan ganda ini menjamin penerapan keamanan yang efektif, efisien, dan realistis dengan kapasitas sumber daya puskesmas. Nah, dari sistem dari teknis maupun non teknis terdapatnya ada suatu kebocoran data. Kemudian yaitu ada penyalahan internal. Di penyalahan internal ada RBAC, audit log, kemudian berlawanan dengan SOP akun dan ngelarang berbagai password. Kemudian serangan software yaitu virus, yaitu kalau dari sistemnya antivirus pusat, kemudian ada sistem berlawan dengan edukasi cyber dan identifikasi phishing. Dan lumayan ada validasi output, teknisinya drop down medis, kemudian dari non teknisnya ada pelatihan sistem intensif. Nah, di sini kita melakukan matriks suatu mitigasi, di mana matriks prioritas aksinya semakin tinggi prioritas implementasi, maka semakin tingginya implementasi yang diperlukan, yaitu adalah implementasi RBAC atau role based access control atau audit log, di mana bisa langsung diterapkan ke sistem yang ada. Kemudian tingginya juga dengan discrete data, firewall, sistem backup otomatis atau REX, antivirus terpusat. Kemudian biaya dan tingkat kesulitannya apabila rendah ada pemasangan UPS dan backup jaringan internet. Kemudian semakin tingginya juga di rendah validasi input sistem, drop down, dan pengamanan cyber pengamanan fisik dan ruang server. Nah, kita bahas yaitu RBAC sebagai inti dari arsitekturnya, di mana memastikan setiap penggunaan hanya dapat mengakses data yang relevan dengan peran dan tanggung jawab spesifik mereka, di mana kita menggunakan sebagai log and key diagram, di mana adanya suatu petugas dan pendaftaran, dia itu diakses, kemudian dikunci, kemudian diprioritaskan dan diakses sama dokter, yang akan terbentuknya dari suatu resep obat. Nah, RBAC ini adalah solusi dan kelayakan yang sangat tinggi karena berfokus pada pengaturan logika sistem, bukan pengadaan hardware yang mahal. Nah, pemetaan aktor ekosistemnya mana kalau dari sipus. Nah, misalnya nih, kalau misalnya dari kluster klinis, yaitu dokter itu ada mengisi rekam medis dan membuat diagnosa dan resep. Kemudian sedangkan perawat ada mencatat tindakan media pemantauan kondisi. Kemudian petugas labor input dan hasil dari hasil labor sehingga ke farmasi atau apoteker, di mana dia akan mengelola resep dan pencatatan stok obat. Di mana pada bagian dari kluster administratif ada petugas pendaftaran menginput identitas awal buat nomor rekam medis. Kemudian administrator sistem kelola akun pengguna kronologi progresi keamanan. Nah, ini satu berkolerasi. Dari semuanya ini menjadi ada pengawasan di kluster pengawasan. Sebagaimana kepala dari tugas puskesmas sebagai manajemen adalah akses laporan dan status pelayanan. Kemudian auditor atau dinas kesehatan akses data, terbatas evaluasi dan kepatuhan, dan dari akhirnya. Ini beberapa maksud spesifik dari RSUAD yang Hetman, di mana ini misalnya kalau misalnya
akun pengguna, di mana untuk admin dia bisa mengedit atau membuat, kemudian bisa mengupload update, kemudian bisa dia melihat dan bisa menghapus. Tapi dan bisa dilihat cuma si editor. Sedangkan identifikasi pasien itu bisa dilakukan di pendaftaran. Selebihnya di dokter, perawat, labor, farmasi, kepala dengan audit cuma hanya bisa melihat. Di rekam medis, dokter yang bisa melakukan pembuatan update dan kemudian pembacaan dan menghapusnya. Kalau untuk perawat cuma bisa mengedit, selebihnya instansi yang lain di ruang klaster yang lain itu cuma bisa melihat, dan selebihnya seterusnya gitu. Parameter pembatasan akses, di mana yaitu lapisan Let's-Fill prinsip, penggunaan mutlak hanya dapat akses minimum yang diperlukan untuk pekerjaan. Kemudian lapisan yang kedua yaitu separation authority, pemisahan tugas absolut, contoh pendaftaran tidak dapat menyentuh, mengubah sistem otomatis. Lapisan 3 sistem timeout, di mana sistem otomatis logout atau putus koneksi setelah 10-15 menit inaktif. Lapisan 4 yaitu akses berbasis lokasi, populasi jaringan Simpus hanya memproses akses dari dalam jaringan internal fisik puskesmas. Lapisan faktor autentifikasi atau 2FA, pengamanan ganda wajib khusus untuk administrator dan level manajemen. Mekanisme audit dan monitoring yaitu adanya monitoring login, log akses rekam medis, audit log aktivitas, backup log terpisah maupun audit berkala. Pengendalian pendukung RBAC ini adalah integritas, autentifikasi pengguna, manajemen hak akses, audit trial, dan monitoring dan evaluasi. Nah, ini yang kita bawa dari trial code dari CA Triad, ada confidentiality, kerahasiaan terjaga, di mana backup metrik berbasis peran dan expression, ada data pasien tidak bisa lagi dilihat oleh staf yang tidak berkepentingan. Integritas terjamin, backup pemberkasan edit dari CRUAD atau audit log, aktifasi data bebas dari manipulasi dan modifikasi tanpa jejak. Vulnerability, ketersediaan aman, backup manajemen akun terpusat, integrasi dan sistem backup otomatis, sistem observasi. Nah, ada satu kesatuan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya maaf dan saya akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.